Ketika janda bule pewaris bisnis miliaran di luar negeri hidup, di tengah kemewahan dan sendirian di rumah yang begitu mewah, hanya dengan pembantunya asal Indonesia. Merasa bingung dengan kelakuan pembantunya yang selalu mencuci pembalutnya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Faiz baru seminggu bekerja di rumah besar bergaya kolonial itu, tapi setiap hari terasa seperti teka-teki. Bangunan tua yang berdiri megah di pinggiran kota itu seolah menyimpan banyak rahasia. Lorong-lorong panjang, pintu-pintu kayu berderit, dan suasana sepi membuat setiap langkah Faiz terasa seperti melangkah di tempat yang salah. Majikannya, seorang janda Belanda bernama Ingrid, hampir tak pernah berbicara langsung. Komunikasi mereka hanya melalui catatan kecil yang selalu diletakkan di atas meja dapur sebelum matahari terbit. Pagi ini, seperti biasa, Faiz bangun lebih awal, mengenakan seragam abu-abu kerjanya, dan menemukan secari kertas putih dengan tulisan rapi menggunakan tinta biru. Namun kali ini bukan perintah membersihkan dapur atau menyapu halaman, melainkan sesuatu yang membuat dahinya langsung berkerut saat membacanya. Kata-katanya terlalu singkat, tapi cukup untuk memunculkan tanya yang tak nyaman di kepalanya. Periksa lemari kamar mandi lantai 2. Pastikan semua bersih dan rapi. Kalimat itu terdengar biasa, tapi terasa janggal karena kamar mandi lantai 2 belum pernah ia izinkan untuk dibersihkan sejak hari pertama. Rasa penasaran menuntunnya menaiki tangga tua yang berderit setiap diinjak. Kamar mandi itu berada di ujung lorong yang jarang dilewati, seolah sengaja dijauhkan dari area lain di rumah. Dengan tangan gemetar, Faiz membuka pintu dan langsung mencium aroma lembab bercampur aroma logam samar yang aneh. Ia berjalan ke sudut ruangan, membuka lemari putih dengan gagang kuningan berdebu. Seketika matanya membelalak. Di dalamnya tersusun rapi tumpukan pembalut wanita bekas. Bukan hanya belum dibuang, tapi juga dilipat dengan rapi seolah sengaja dipertahankan dalam kondisi tertentu. Ada sesuatu yang tidak normal di balik ini, pikir Faiz sambil memundurkan tubuh pelan. Rasa jijik bercampur bingung menyelimuti tubuh Faiz. Ia mengulurkan tangan dengan ragu dan menyentuh salah satu pembalut itu. Masih basah, lembab, hangat, dan berat seolah baru saja dipakai. Refleks, ia menarik kembali tangannya dan memalingkan wajah, nyaris memuntahkan sarapan paginya. Nalurinya sebagai manusia biasa ingin langsung mengambil kantong plastik dan membuang semuanya ke tempat sampah belakang. Namun rasa penasaran menghentikannya. Ia mencoba berpikir rasional. Apakah ini semacam ujian? Mungkin Ingrid ingin menguji kesetiaannya sebagai pembantu, melihat seberapa jauh dia mau taat tanpa banyak tanya. Atau, mungkinkah ini kebiasaan pribadi majikannya yang tak ingin diketahui siapapun? Situasinya terlalu aneh untuk ditebak. Faiz menatap lemari itu lagi, mencoba mencari petunjuk lain. Tapi tak ada apapun di dalam selain tumpukan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan nafas tertahan, Faiz menoleh ke seluruh ruangan. Ia mencari kamera tersembunyi. Siapa tahu ini jebakan untuk mempermalukannya. Namun tak ada tanda-tanda pengawasan. Tak ada suara dari lantai atas maupun bawah. Heningnya rumah itu justru membuatnya makin gugup. Seolah dinding-dinding tua sedang memperhatikannya. Akhirnya, ia mengambil keputusan. Ia memakai sarung tangan karet dari laci bawah wastafel, lalu mengangkat beberapa pembalut itu dengan hati-hati. Ia mencucinya satu persatu, menggunakan sabun cair, memerasnya perlahan hingga air merah muda bercampur sabun mengalir ke saluran pembuangan. Setelah bersih, ia membawa semuanya ke belakang rumah, ke area jemur dekat dapur kecil, dan menggantungnya di tali dengan jepitan kayu. Ia mencoba menjaga ekspresi datar, walau di dalam pikirannya menjerit penuh tanya. Apakah ini hal yang normal di rumah majikannya? Sore menjelang, langit mulai berwarna oranye tua saat Faiz sibuk menyapu halaman depan. Angin membawa aroma bunga melati dari taman kecil. Namun pikirannya masih tertahan di pembalut yang sedang tergantung di belakang. Saat ia memutar badan untuk mengambil sapu cadangan, langkah pelan tanpa suara terdengar dari arah belakang rumah. Ingrid berdiri di sana, mengenakan gaun santai berwarna kelabu, rambut pirangnya tergerai ke bahu, wajahnya tanpa ekspresi. Matanya langsung tertuju ke tali jemuran. Ia berjalan perlahan ke arah itu, menyentuh salah satu pembalut dengan ujung jarinya, lalu menoleh ke Faiz. "Kamu yang cuci ini?"
Tanyanya pelan, nyaris berbisik, tapi nadanya menusuk seperti sedang menilai sesuatu yang tak bisa dipahami. Faiz kaku di tempatnya. Ia hanya mengangguk dan dalam hati bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini? Faiz mengangguk perlahan, tenggorokannya tercekat, seolah ada sesuatu yang tertahan dan tak mampu diucapkan. Ia ingin menjelaskan alasannya mencuci benda-benda itu, tapi mulutnya kaku. Saya tidak tahu harus diapakan, Bu. Saya cuma bersihkan seperti perintah, ucapnya akhirnya, pelan dan kaku. Ingrid menatapnya tanpa berkedip, lalu mendekat ke tali jemuran, mengamati setiap lipatan dengan seksama, seolah sedang menilai hasil karya seni. Diamnya terasa seperti tekanan psikologis yang menyiksa. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, ia hanya bergumam pelan, lalu berbalik tanpa sepatah kata pun dan berjalan pergi. Gaunnya mengepak pelan tertiup angin. Faiz tetap berdiri mematung, dadanya berdebar, tidak tahu apakah ia baru saja melewati ujian, atau sedang masuk ke dalam perangkap yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, Faiz bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidur tidak nyenyak, pikirannya masih berkecamuk oleh sikap aneh Ingrid semalam. Saat sampai di dapur, catatan baru sudah ada di meja, tertulis dengan pulpen biru yang sama. Tapi kali ini hanya 2 kalimat pendek yang membuat jantungnya kembali berdebar. Lipatan terlalu kaku, lembutkan, tidak ada salam, tidak ada penjelasan. Seolah semua sudah dimengerti, seolah mereka sedang menjalani sesuatu yang tak perlu dijelaskan. Faiz membaca berulang kali, mencoba menangkap makna di balik kata-kata itu. Apakah ini benar-benar tentang cara melipat? Atau majikannya sedang menguji batas kepatuhannya? Ia memijat pelipisnya, mencoba meredam gemuruh di dalam kepala. Tak ada jalan lain. Ia harus kembali ke kamar mandi itu, kembali berhadapan dengan tumpukan pembalut yang sekarang terasa seperti simbol dari sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Faiz menghela napas panjang sebelum masuk ke kamar mandi lantai 2. Semua masih seperti kemarin. Tenang namun penuh aura aneh. Ia membawa baskom kecil berisi air hangat dan sedikit pewangi pakaian, mencoba membuat suasana lebih nyaman. Kali ini ia menyentuh pembalut itu seperti menyentuh bayi, lembut, penuh kehati-hatian. Ia membersihkan kembali satu persatu, merendamnya lebih lama, memastikan tidak ada lipatan kasar atau sisa noda. Lalu, dengan telaten, ia melipatnya seperti melipat kain halus, meluruskan sudut-sudutnya agar rapi. Proses ini memakan waktu hampir 2 jam. Tapi anehnya, selama melakukannya, Faiz mulai merasa seperti sedang menjalani ritual, bukan pekerjaan. Ada perasaan campur aduk, jijik, penasaran, dan bahkan sedikit terhipnotis. Ketika ia selesai, ia menata pembalut-pembalut itu di dalam laci kecil yang ia bersihkan khusus, seperti menata benda suci yang harus dihormati. Dan entah mengapa, tak ada rasa lega setelahnya, hanya rasa ganjil yang makin dalam. Tepat saat ia menutup laci, suara derit pintu terdengar dari belakang. Faiz refleks menoleh. Ingrid berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun tidur satin tipis berwarna krem, tanpa alas kaki. Cahaya pagi dari jendela memantul di rambut pirangnya yang agak kusut. Tatapannya tajam, namun mulutnya membentuk garis datar yang sulit dibaca. "Kamu benar-benar mencucinya ya?" tanyanya, suaranya datar tapi penuh tekanan. Faiz mengangguk lagi, mencoba menjaga sikap profesional, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ingrid masuk perlahan ke kamar mandi, melewati Faiz, lalu membungkuk untuk membuka laci kecil yang tadi ditat. Ia menyentuh salah satu pembalut, mengelusnya perlahan seperti menyentuh kulit seseorang yang sangat dikenalnya. Lalu ia berbalik menatap Faiz dengan pandangan yang tidak bisa ditebak. "Kenapa kamu tidak bertanya kenapa aku menyuruhmu melakukan ini?" tanyanya, suaranya mendesak namun seolah penuh jebakan. Faiz tercekat, ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam benaknya sudah banyak pertanyaan sejak hari pertama, tapi ia menahan diri. "Saya pikir itu tugas saya, Bu," jawabnya perlahan, suara lirih nyaris tenggelam oleh gemuruh dalam dadanya sendiri. Ingrid mendekat satu langkah, cukup dekat hingga Faiz bisa mencium aroma tubuhnya, campuran parfum lawas, dan sesuatu yang asing, seperti darah kering yang samar. "Atau mungkin kamu menikmati ini?"
Lanjutnya, kali ini dengan senyum tipis yang menakutkan. Mata mereka bertemu. Faiz ingin mundur, tapi tubuhnya seolah tertanam di lantai. Ucapan itu menampar harga dirinya, sekaligus membangkitkan rasa takut yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Apakah wanita ini hanya majikan eksentrik? Atau ada sisi gelap dalam dirinya yang selama ini disembunyikan di balik catatan-catatan singkat dan kamar-kamar sunyi? Dunia Faiz mulai terasa seperti labirin yang tak ada pintu keluarnya. Faiz berdiri membatu. Pertanyaan Ingrid terus bergaung dalam pikirannya. Menikmati? Apakah itu tuduhan? Atau sekadar permainan lidah untuk menggoyahkannya? Ia menunduk, mencoba menata ulang pikirannya, tapi semuanya kacau. Tidak, Bu. Saya hanya menjalankan perintah, jawabnya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari bisikan. Namun Ingrid tidak menjauh. Ia justru menatap Faiz lebih dalam, seolah mencoba membaca isi kepalanya. Aku bisa lihat dari caramu melipat. Kamu lembut, kamu tekun. Mungkin kamu lebih dari sekadar pekerja biasa. Kalimat itu terdengar ambigu, antara pujian atau jebakan psikologis yang dipasang dengan halus. Faiz mulai merasa seperti tokoh dalam cerita horor psikologis, di mana batas antara kewarasan dan kegilaan perlahan kabur. Ia ingin bertanya, apa maksud semua ini? Tapi sesuatu dalam tatapan mata Ingrid membuatnya urung. Tatapan itu mengandung luka, atau barangkali obsesi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan nuansa yang semakin aneh. Ingrid tidak lagi memberikan perintah biasa. Catatan-catatan di dapur kini berisi instruksi yang kian personal dan menjurus ke arah yang tak masuk akal. Sisir rambutku yang tertinggal di bak mandi. Setrika semua pakaian dalamku, dan simpan dalam kantong rendah merah. Semprotkan parfum di bantal kamarku, 3 kali setiap pagi. Faiz menjalankan semuanya tanpa banyak tanya, tapi benaknya tidak bisa berhenti bertanya. Kenapa semua perintah itu menyentuh sisi paling privat seorang wanita? Dan kenapa ia, seorang pria muda yang hanya datang untuk bekerja, menjadi pusat dari semuanya? Namun bagian paling mengganggu bukanlah perintah itu sendiri, melainkan cara Ingrid memperhatikan hasilnya. Ia akan berdiri diam, mengamati lipatan, aroma, susunan, dan setiap detail kecil dengan mata tajam, seolah menilai bukan hanya pekerjaannya, tapi dirinya sebagai manusia. Suatu malam, Faiz terbangun karena suara aneh yang menembus keheningan. Suara dari atas, dari kamar Ingrid. Tapi itu bukan suara langkah atau dari tempat tidur. Lebih mirip tangisan yang tertahan. Namun tangisan itu ganjil. Ada nada lirih penuh kepedihan, tapi juga seperti jeritan yang dinikmati dalam diam. Faiz duduk di ranjangnya, berkeringat, mencoba memutuskan apakah harus naik atau tetap di bawah. Tapi rasa penasaran seperti biasa lebih kuat dari logika. Ia melangkah pelan ke tangga, menahan napas di setiap langkah agar tak menimbulkan suara. Dari celah bawah pintu kamar Ingrid, cahaya remang menerobos. Tangisan itu berhenti mendadak saat Faiz mendekat, berganti dengan hening mencekam. Lalu, klik. Suara kunci diputar dari dalam. Pintu terkunci. Faiz terlonjak mundur. Seketika bulu kuduknya meremang dan perasaan tidak aman menyelimuti tubuhnya. Pagi harinya, catatan di dapur tidak seperti biasanya. Kali ini bukan perintah, tapi ajakan. Kalau kamu ingin tahu siapa aku sebenarnya, buka laci merah di kamarku. Tak ada salam, tak ada penutup. Faiz menatap kertas itu lama, lalu melihat ke tangga yang mengarah ke kamar atas. Rasanya seperti undangan ke neraka. Ia tidak langsung naik. Ia menghabiskan waktu membersihkan dapur lebih lama dari biasanya, menunda sekuat mungkin. Namun pada akhirnya, dorongan rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Ia menapaki tangga dengan hati-hati, lalu membuka pintu kamar Ingrid yang ternyata tidak terkunci. Ruangan itu lebih pribadi dari yang ia bayangkan. Dinding dihiasi lukisan tua, lemari penuh pakaian berwarna gelap, dan bau wangi manis yang menusuk hidung. Di sudut kamar, laci merah kecil terlihat mencolok, seperti sengaja ditempatkan untuk menantang siapa saja yang melihatnya. Dengan jantung berdetak keras, Faiz membukanya perlahan. Laci itu menyimpan rahasia. Di dalamnya ada kotak kayu tua dengan ukiran bunga lili ditutupnya.
Faiz membuka kotak itu dengan tangan gemetar. Isinya tak terduga. Tumpukan foto-foto lama Ingrid muda, mengenakan seragam militer, berdiri di antara tenda-tenda pasukan, sebagian berlatar belakang padang pasir. Lalu surat-surat dari rumah sakit jiwa, semuanya ditujukan kepada seorang perempuan bernama Ingrid de Vries. Ada catatan psikolog. Pasien mengalami gangguan obsesif terhadap darah dan siklus tubuhnya sendiri. Ketergantungan terhadap ritual pembersihan. Ketakutan ditinggal dan ditolak. Di antara semua itu, Faiz menemukan benda yang membuat darahnya dingin. Sebuah buku kecil berisi jadwal menstruasi Ingrid selama lebih dari 20 tahun. Lengkap dengan catatan emosi dan aktivitas harian serta nama-nama mantan pembantu yang entah kenapa dicoret dengan tinta merah. Faiz mulai sadar, ini bukan sekadar keanehan. Ini mungkin berbahaya. Faiz menutup kotak itu perlahan, seolah takut gerakan kasar akan membangkitkan sesuatu dari dalamnya. Tubuhnya dingin, tangan berkeringat. Ia duduk di tepi ranjang Ingrid, napasnya tercekat. Semakin dalam ia masuk ke kehidupan majikannya, semakin jelas bahwa ini bukan rumah normal. Catatan terapi itu berputar-putar dalam kepalanya. Obsesif terhadap darah, ketakutan ditolak, nama-nama pembantu yang dicoret. Apa maksud semua itu? Ia beranjak untuk arah keluar, tapi saat berdiri, ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam udara ruangan itu. Suara langkah. Perlahan ia menoleh, dan di ambang pintu berdiri Ingrid. Tubuhnya tegak, tapi matanya menyala seperti wanita yang baru saja tertangkap basah menyimpan rahasia terbesar hidupnya. Namun, tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ketenangan aneh. Sekarang kamu tahu, ya? Ucapnya dengan nada tenang yang justru membuat Faiz lebih takut. Akhirnya, kamu sampai juga di bagian ini. Faiz menelan ludah, mundur satu langkah. Tapi Ingrid tak bergerak dari tempatnya. Semua itu aku lakukan karena aku butuh seseorang yang bisa menerimaku apa adanya. Katanya sambil berjalan pelan ke arah kotak yang kini tertutup di meja. Kamu sudah separuh jalan, Faiz. Aku bisa merasakannya dari caramu melipat. Ia membuka kotak itu dan menyentuh buku catatannya sendiri dengan jari telunjuk, seolah sedang membelai sesuatu yang suci. Faiz ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Tubuhnya membeku antara keinginan untuk kabur dan rasa iba yang tak jelas sumbernya. Ingrid mendekat lebih dekat lagi. Mereka semua lari setelah tahu, tapi kamu berbeda. Ucapan itu seperti pisau bermata dua, pujian, tapi juga jebakan yang mengunci kakinya ke lantai. Apakah benar ia berbeda? Atau hanya belum punya waktu untuk melarikan diri? Larikan diri ya? Aku ingin tahu, sampai sejauh mana kamu bisa bertahan, bisik Ingrid. Dan jaraknya kini hanya sejengkal dari wajah Faiz. Ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Faiz dengan lembut, seperti menyentuh sesuatu yang sangat rapuh. Wajahnya berubah, tidak lagi misterius, tapi seperti seseorang yang haus kehangatan dan penerimaan. Karena yang kuinginkan bukan sekadar pembantu, katanya, hampir seperti isakan. Bibirnya bergetar. Aku ingin seseorang yang melihat aku, yang mau tinggal meski tahu semua keburukan yang kututup rapat. Faiz hanya berdiri diam. Di satu sisi, ia melihat wanita gila dengan sejarah kelam. Tapi di sisi lain, ia melihat manusia yang terluka dan terus berusaha tidak hancur. Perasaannya campur aduk, takut, bingung, iba. Tapi apa ia sanggup bertahan dalam dunia seperti ini? Apa batasan moralnya sanggup menghadapi kenyataan yang begitu rusak? Wajah mereka begitu dekat sekarang. Napas Ingrid hangat dan matanya berkaca-kaca. Kamu bisa pergi sekarang, kalau kamu mau, ucapnya. Tapi nada suaranya mengandung tantangan. Seperti ingin membuktikan bahwa Faiz tak sekuat kelihatannya. Faiz tak menjawab, tubuhnya menegang, tapi matanya masih terkunci pada mata Ingrid. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, ia mungkin selamat, tapi juga akan membawa beban seumur hidup karena meninggalkan seseorang yang barangkali hanya butuh diselamatkan. Ingrid memegang tangannya, lembut, tapi penuh kekuatan tersembunyi. Tapi kalau kamu tetap di sini, kamu harus benar-benar siap.
Kalimat itu seperti pintu terakhir sebelum masuk ke dunia yang tak bisa dikembalikan. Faiz memejamkan mata sejenak. Dalam pikirannya, wajah ibu di kampung dan kampung halamannya di Cilacap terbayang. Ia datang ke negeri asing demi uang, demi hidup. Tapi sekarang, hidupnya bukan miliknya lagi. Faiz menunduk, dada sesak, seperti sedang menelan kenyataan yang terlalu besar untuk diserap sekaligus. Dunia yang ia kenal telah berubah. Ia bukan lagi hanya TKI yang menyapu, mencuci, dan memasak. Ia telah masuk terlalu jauh ke dalam kehidupan seorang wanita dengan luka jiwa yang dalam dan bahaya yang nyata. Ketika ia mendongak, mata Ingrid masih menatapnya, menunggu jawaban. Tapi tak ada kata yang keluar, hanya kesunyian panjang yang menggantung seperti benang di antara dua dunia. Lalu perlahan Ingrid menarik tangannya dan berjalan menuju jendela, menatap keluar. "Baiklah," katanya, "pelan, kita lihat sampai mana kamu bisa bertahan." Faiz berdiri di tengah kamar itu, dikelilingi oleh rahasia, obsesi, dan masa lalu yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tahu, sejak hari ini, hidupnya tak akan pernah kembali seperti semula, dan mungkin ia pun tidak akan pernah menjadi Faiz yang dulu.